Setelah bertukar beberapa kata singkat, Hani memusnahkan lawannya dengan petir penakluk iblis dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak hanya para kultivator surgawi selatan tercengang, para pejuang mantra Mulan benar-benar terguncang karena tidak percaya. Sementara para kultivator surgawi selatan tidak tahu tentang detail yang lebih baik dari sosok berjubah hitam, mereka memiliki tebakan umum. Para kultivator misterius ini seharusnya tiba di dataran Mulan dari sebuah benua besar. Meskipun mereka tidak tahu mengapa para kultivator ini tiba-tiba muncul di dataran Mulan, mereka mencapai semacam kesepakatan dengan 3 sage suci dari suku Mulan. Dan jelas untuk melihat bahwa kultivator ini memiliki kemampuan yang jauh melampaui kultivator dengan tingkat yang sama. Bahkan sebelum perang yang sebenarnya dimulai, 2 kultivator jiwa baru lahir selatan surgawi telah binasa satu demi satu. Membuat pria berjubah hitam ini mendapatkan kepercayaan dari kedua sage Mulan yang datang bersamanya. Adapun mengapa sosok berjubah hitam berpartisipasi dalam pertempuran kedua, itu karena dia merasa bahwa ada terlalu banyak kultivator tahap jiwa baru lahir yang menjaga formasi besar. Dan dia merasa yang terbaik memusnahkan satu dulu selagi dia bisa. Tapi siapa yang tahu bahwa pemuda biasa yang muncul ini benar-benar bisa membunuh sosok berjubah hitam dengan mudah. Bahkan jiwa baru lahirnya tidak dapat melarikan diri, sangat mengejutkan kedua prajurit mantra. Ketika prajurit mantra Keriput dan Kuyao mendapatkan kembali kejernihan pikirannya, mereka saling melirik dengan ketakutan dan ragu-ragu sejenak, tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan pertempuran atau tidak. Tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara samar yang hampir tidak terdengar. Mundur untuk saat ini, momentum kita sudah mati. Mari kita pertimbangkan lebih lanjut rencana kita besok. Ketika saatnya tiba, formasi itu mungkin sudah hehe. Sementara kematian Heaven Whip akan merepotkan, saya secara pribadi akan menjelaskan masalah ini kepada para sage suci. Suara itu terdengar netral dalam nada, tetapi kata-katanya membawa suasana perintah yang jelas. Pria Keriput Kuyao tercengang sesaat setelah mendengar suara itu, tetapi mereka segera mematuhi perintahnya dan mulai memberikan perintah kepada prajurit mantra untuk mundur. Kedua sage dengan murah memperhatikan para kultivator saat mereka mundur. Mereka memelototi terutama Handi sebelum terbang. Gu Shuangpu menyaksikan pasukan prajurit mantra mundur dan dengan ragu bertanya, haruskah kita mengejar mereka? Biarkan mereka, pria botak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun mereka mundur, mereka masih belum dikalahkan. Jika kita mengejar mereka, kita bisa menemukan diri kita dikelilingi. Lagi pula, kita harus menjaga formasi besar. Akan lebih baik jika kita memupuk kekuatan kita dan menunggu waktu kita. Formasi 1000 suara pegunungan naga kuning kita tidak mudah ditembus. Jika Mulan ingin merebutnya, mereka harus melipat gandakan kekuatan mereka sebagai gantinya. Setelah itu dikatakan, pria botak itu mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke arah Hanli. Karena Hanli dengan mengejutkan berhasil membunuh kultivator berjubah hitam. Para kultivator mendapati diri mereka dalam keheningan yang canggung. Semua kehilangan apa yang harus dikatakan. Saat ini, Hanli tersenyum tipis sambil memainkan kantong penyimpanan hitam di tangannya. Awalnya, senyum samar Hanli hampir tidak mengilhami perasaan apapun pada para kultivator ini. Tapi setelah dia berhasil membunuh seorang kultivator jiwa baru lahir, senyum Hanli sekarang memberi mereka perasaan yang mendalam dan aneh. Belum lagi penghinaan asli mereka terhadapnya sekarang benar-benar hilang. Pria botak itu tersenyum dan berkata, rekan Taoisan selamat telah membunuh seorang prajurit mantra tingkat tinggi. Saya pasti akan memberitahu aliansi Serikat 9 Bangsa tentang pencapaian Anda. Mereka pasti akan sangat menghargai Anda. Pak Guama dan Gu Shuangpu juga mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Namun, ekspresi Hani masih tetap halus seperti sebelumnya, meskipun ada sedikit kekaguman dan rasa hormat dari nada mereka. Seolah mengabaikan itu, Hani hanya bertukar basa-basi sopan dengan mereka. Saat tatapannya tanpa sadar mengembara ke salah satu dari mereka secara khusus. Ketika tidak ada yang memperhatikan ini, dia tidak bisa menahan senyum yang tidak jelas. Begitu pasukan prajurit mantra menghilang dari pandangan,
Pria botak itu membuka jalan masuk ke dalam kabut di bawah, dan kelompok itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Kabut menutup pintu masuknya segera setelah itu. Sekarang, lingkungan pegunungan naga kuning menjadi damai sekali lagi. Ketika Hani dan rekan-rekannya kembali ke aula, mereka berdiskusi singkat tentang pertempuran yang terjadi hari ini, sebelum kembali ke kediaman mereka sendiri untuk beristirahat. Pak Tuama khususnya, tidak hanya hartanya hancur, tetapi vitalitasnya juga sangat menderita. Dia sangat membutuhkan istirahat dan pemulihan. Jadi dalam sekejap mata, hanya pria botak yang tersisa di aula. Dia duduk di gedung utama dan menundukkan kepalanya, pikirannya tenggelam dalam pikiran. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia dengan lembut berteriak, "Siapa di sana? Keluar!" Kemudian dengan kilatan cahaya, orang lain muncul di aula. "Hehe, kemampuan saudara Lu benar-benar mendalam. Saat saya masuk, Anda bisa melihat saya. Tidak heran mengapa Aliansi 9 Bangsa menyuruhmu menjaga formasi sendirian." Pria botak itu mengerutkan kening dan memasang ekspresi aneh. Kenapa kamu tidak istirahat? Kenapa kamu kembali diam-diam?" "Tidak apa, saya hanya menemukan sebuah rahasia. Saya merasa bahwa saya harus berdiskusi dengan Anda." Pria botak itu meliriknya dengan pandangan menilai dan dengan bingung bertanya, "Rahasia? Rahasia apa?" Rekan Tawisan dari Sekte Awan Melayang kemungkinan adalah mata-mata untuk Mulan. Dia berbicara tanpa ragu-ragu sedikit pun dan perlahan berjalan masuk. Pria botak itu tanpa sadar tertawa dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Mata-mata, mungkinkah itu pikiran Anda tidak jelas? Rekan Tawisan baru saja membunuh seorang prajurit mantra jiwa baru lahir hari ini. Itu konyol. Saya tahu saudara Lu mungkin tidak mempercayainya, tetapi saya memiliki bukti. Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya." Orang ini menghela nafas dan tersenyum pahit sebelum memanggil selip batu giok ke tangannya dengan kilatan cahaya. Dia kemudian melangkah maju dan mendekati pria besar itu. Pria botak itu memasang ekspresi keheranan dan berdiri menghadapnya. Dia kemudian dengan tenang mengambil selip giok ke tangannya. Pada saat yang sama pria botak itu mengambil selip giok ke tangannya, ekspresinya sangat berubah dan ekspresi sengit muncul di matanya. Dalam kilatan cahaya hijau, selip batu giok tiba-tiba berubah menjadi ular hijau zamrud kecil. Itu menggigit pergelangan tangan pria botak itu dengan kecepatan kilat. Dengan ekspresi terkejut, dia bahkan tidak bisa berteriak sebelum dia jatuh tanpa bergerak ke lantai. Kulitnya berubah menjadi hitam ungu. Kegembiraan berkedip-kedip dari wajah pria itu dan dia bergumam, "Ular giok berekor kembar benar-benar beracun seperti reputasinya. Itu tidak kalah dengan 10 racun tertinggi. Setelah digigit, bahkan jiwa baru lahir kehilangan kekuatan untuk melarikan diri. Jika ular itu bisa terbang, itu akan menjadi metode yang sangat kuat untuk membunuh kultivator lainnya." Dia kemudian maju selangkah untuk memeriksa mayat yang perlahan meleleh. Ular hijau kecil melepaskan taringnya dari mayat dan meluncur pergi memperlihatkan 2 ekor ramping di punggungnya. Kedua ekornya menghantam bumi dan kemudian melemparkan dirinya ke telapak tangan tuanya. Itu melingkari dirinya sendiri dan mendesis dengan lidahnya yang ungu hitam. Matanya bersinar dengan cahaya hijau tua yang menakutkan. Pada saat itu, orang ini dengan ringan melambaikan tangannya dan mengambil kantong penyimpanan mayat ke tangannya. Dia kemudian dengan bersemangat mencari kantong penyimpanan dengan indera spiritualnya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu yang khusus. Sesaat kemudian, orang ini dengan lembut berbisik, "Tidak mungkin. Di mana medali komando? Saya dengan jelas melihatnya meletakkannya di kantong penyimpanan." Dia kemudian dengan kesal membalikan kantong penyimpanan dan melemparkan barang-barang di dalamnya ke tanah, membentuk tumpukan berbagai alat sihir kelas rendah dan beberapa batu roh kelas rendah. Begitu pria itu dengan jelas melihat apa yang ada di tanah, kulitnya menjadi pucat pasi, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Tanpa sepatah kata pun, dia menembak ke arah pintu keluar aula dalam seberkas cahaya. Helaan nafas panjang menggema di seluruh aula. Segera, cahaya perak berkelap-kelip dari setiap dinding.
menyelimuti mereka dalam gelombang cahaya perak dan membentuk penghalang cahaya besar di sekelilingnya. Dengan mendengus dingin, pria itu melanjutkan tanpa niat untuk berhenti. Dia menampar pinggangnya dan memanggil binatang roh terenggiling hitam legam, menyerang cahaya yang menghalangi jalannya. Dengan dentuman teredam, makhluk roh itu ditolak oleh penghalang cahaya, dan penghalang itu sama sekali tidak terluka. Dengan kekagetan pria itu, dia tiba-tiba menggertakkan gigi dan meludahkan trisula biru dari mulutnya. Dalam sekejap, harta sihir digandakan menjadi dua dan digabungkan bersama sebagai seberkas cahaya biru besar sebelum menabrak penghalang cahaya. Kemudian dengan ledakan teredam, cahaya biru dipantulkan 10 meter ke belakang sebelum berputar ke tanah. Tidak perlu bagi saudaraku untuk mengalami begitu banyak masalah. Suara pria botak itu bergema di seluruh aula. Karena tempat ini adalah inti dari formasi besar pegunungan naga kuning, wajar saja jika itu dijaga oleh batasan yang paling kuat. Jangan berpikir Anda akan bisa pergi. Cahaya biru memudar untuk mengungkapkan Gu Xuangpu dari sekte roh pengendali. Namun kulitnya pucat pasi dan tatapannya merenung, nyaris tidak bisa menjaga ketenangannya. Jadi kamu tidak mati, kamu menggunakan boneka daging. Saya telah mendengar ada seorang kultivator misterius di Persatuan Sembilan Bangsa yang mahir dalam memurnikan boneka daging yang identik dengan dirinya sendiri, di mana seseorang bahkan tidak dapat membedakan orang yang sebenarnya dari boneka itu. Saya tidak menduga itu benar. Kemudian dalam kilatan cahaya putih, pria botak itu menampakkan dirinya dari dalam aula. Dia melirik Gu Xuangpu dari luar penghalang sebelum mengalihkan pandangannya ke mayat yang hancur di lantai. Saudara Gu tahu banyak tentang Persatuan Sembilan Bangsa kita. Itu benar, apa yang kamu bunuh adalah boneka mayat yang aku kendalikan. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir seperti Anda tidak dapat membedakannya. Sampah. Jika saya tidak takut terdeteksi dan menggunakan indera spiritual saya untuk memeriksa tiruan Anda dengan cermat, saya pasti tidak akan tertipu. Selain itu, bahkan jika saya dengan cermat mengkultivasikan ular giok berekor kembar selama beberapa ratus tahun, racunnya yang sangat ganas pasti tidak akan mampu membunuh seorang kultivator jiwa baru lahir. Awalnya saya hanya berencana menggunakan ular untuk melukaimu, tapi aku salah menilai racun ular saat melihatmu binasa dalam satu pukulan. Sepertinya aku menjadi sombong. Gu Xuangpu berbicara dengan ekspresi dingin, tetapi jejak penyesalan dihianati dari matanya. Pria botak itu tanpa emosi berkata, "Hehe, saya meminta seseorang memurnikan boneka mayat untuk saya. Saya tidak benar-benar berpikir bahwa boneka mayat akan benar-benar disempurnakan menjadi serupa dengan saya. Namun, mengorbankan boneka ini untuk mengetahui bahwa saudara Gu adalah seorang pengkhianat tidak rugi sama sekali." Pipi Gu Xuangpu berkedut dan terdiam, tetapi beberapa saat kemudian dia dengan dingin berkata, "Dari nada bicaramu, kamu sepertinya tahu bahwa aku akan datang mencarimu dan kamu sudah menyiapkan penggantimu sebelumnya. Mungkinkah Anda menemukan sesuatu yang salah setelah saya tiba di pegunungan naga kuning?" Pria botak itu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Bagaimana saya bisa mencurigai seorang tetua dari sekte roh pengendali tanpa sebab atau alasan? Saya hanya diberi peringatan oleh orang lain. Saya awalnya merasa tidak yakin tentang masalah ini, tetapi sekarang sudah dipastikan. Dia kemudian menoleh ke sisi aula dan berteriak, "Rekan Taoisan, saudara Ma, Anda boleh keluar." Ketika Gu Xuangpu mendengar ini, dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi muramnya. Kemudian dalam kilatan cahaya kuning dari kedua sisi aula, Han Li yang tenang dan Pak Tuama keluar. Dengan ekspresi sedih, lelaki tua itu dengan sedih berkata, "Saya tidak menyangka bahwa rekan Daoisku akan benar-benar melakukan ini. Manfaat apa yang ditawarkan Mulan kepada Anda untuk melakukan hal gila seperti itu?" Gu Xuangpu menatap lelaki tua itu dan mendengus dingin. "Gila, saya berasal dari suku Mulan. Bagaimana keputusan saya bisa kacau?" "Kamu berasal dari Mulan." Semua terkejut mendengar itu. Tentu saja, ekspresi marah muncul di wajah Gu Xuangpu. "Apakah Anda percaya bahwa manfaat cukup untuk mengikat seorang kultivator jiwa baru lahir seperti saya?"
Anda para kultivator surgawi selatan pasti menyadari betapa langkanya sumber daya kultivasi di dataran Mulan. Ada banyak prajurit mantra kelas rendah berbakat yang tidak pernah maju dalam kultivasi mereka karena kurangnya batu roh dan pil obat. Dan mereka berubah menjadi tumpukan tulang setelah hanya 100 tahun, karena mereka tidak memiliki keadaan optimal untuk kultivasi. Mengapa Anda para kultivator surgawi selatan dapat mengambil area yang begitu bagus? Dan kami, pejuang mantra, tidak. Selama Mulan memperoleh sumber daya kultivasi dari selatan surgawi, dalam waktu kurang dari 100 tahun, jumlah prajurit mantra akan berlipat ganda. Dengan kekuatan yang begitu besar, kami akan mampu mengalahkan dewa suku melonjak dan menguasai seluruh dataran Mulan. Ketika Gu Shuangpu mengatakan itu, yang lain tidak bisa tidak saling melirik dengan cemas. Han Li tanpa ekspresi bertanya, mengalahkan dewa suku melonjak. Tampaknya suku Mulan telah menderita kekalahan telak oleh para dewa ini, dan sekarang sebagian besar dataran Mulan dikuasai oleh para dewa ini. Apakah itu sebabnya Anda mempertaruhkan semuanya untuk menyerang selatan surgawi? Bagaimana Anda tahu tentang itu? Gu Shuangpu tertegun sejenak sebelum tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya, dan dia dengan kejam memelototi Han Li. Kamu menguping transmisi suaraku dengan sagele. Han Li tanpa ekspresi berkata, sepertinya saudaraku telah menyadarinya dengan cukup cepat. Tapi jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruhmu melakukan transmisi suara yang begitu berani di depanku? Dengan indera spiritual saya yang sedikit lebih tinggi, saya dapat mendengarkan transmisi suara Anda dan memberitahu rekan Daoislu tentang masalah ini. Dengan kulit pucat, Gu Shuangpu dengan kaku menatap Han Li dan dengan kesal berkata, bagus, sangat bagus, semua rahasiaku bocor. Saya telah bersembunyi di selatan surgawi begitu lama. Namun saya jatuh hanya karena kesalahan ceroboh seperti itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa indera spiritual Anda hanya sedikit lebih unggul, Anda yang terhormat terlalu sederhana. Bagaimana teknik transmisi suara rahasia kami bisa dibandingkan dengan transmisi suara biasa? Kecuali indera spiritual Anda sekuat kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, tidak ada cara lain Anda bisa menguping pembicaraan saya. Pak Tuama berteriak kaget, panggung jiwa baru lahir tahap akhir. Pria botak itu juga kaget dan melirik Han Li dengan takjub. Han Li merutkan kening, dia tidak berpikir bahwa masalah ini secara tidak sengaja akan mengungkapkan kekuatan indera spiritualnya. Tapi segera dia mengendurkan alisnya dan malah memasang ekspresi santai. Meninggalkan pria botak dan Pak Tuama merasa tidak yakin terhadap kata-kata Gu Shuangpu. Lagi pula, agak terlalu keterlaluan bagi seorang kultivator jiwa baru lahir awal untuk memiliki indera spiritual pada tingkat kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Pria botak itu dengan enggan mengalihkan pandangannya dari Han Li, dan dengan dingin menatap Gu Shuangpu di dalam penghalang cahaya. Karena kami sekarang tahu kamu adalah mata-mata, jangan salahkan kami karena kejam. Meskipun saya ingin menyelamatkan hidup Anda dan menyerahkan Anda kepada para penegak serikat, ada pertempuran besar di depan kita. Kami tidak memiliki pilihan untuk membuatmu tetap hidup. Segera setelah itu, dia membalik tangannya dan memanggil medali perintah yang berkedip dengan cahaya perak. Dia mengangkat medali komando ke udara, menembakkan seberkah cahaya ke penghalang. Penghalang dengan bersih menyerap sinar dan mulai berkedip. Tiba-tiba bersinar dengan bunga perak yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sangat indah. Gu Shuangpu melihat bunga perak seperti serangga beracun dan ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Tanpa berpikir lebih jauh, dia dengan cepat menampar beberapa tempat di sekitar tubuhnya, menempatkan beberapa lapisan berbagai warna cahaya di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke trisula biru di depannya. Itu mulai berputar di atas kepalanya dan membentuk penghalang cahaya biru di sekelilingnya. Begitu bunga perak mulai pecah dan memenuhi penghalang cahaya, pria botak itu berbalik dengan tidak tertarik dan dengan sungguh-sungguh berbicara kepada Han Li dan Pak Tuama. Ayo pergi, tidak ada yang bagus untuk dilihat. Meskipun kultivasinya tinggi, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam batasan dan jiwanya akan segera dihancurkan. Kita masih harus berurusan dengan akibatnya. Meskipun orang ini adalah mata-mata Mulan,
dia masih seorang tetua sekte roh pengendali. Kita akan memiliki banyak penjelasan untuk dikatakan pada Serikar. Melihat bahwa pria bertubuh besar itu memiliki keyakinan yang begitu besar pada batasan aula, Hani mengerjap, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pak Tuama juga merasa agak ragu dengan kata-kata pria botak itu dan mengerutkan kening. Hani tersenyum dan tiba-tiba berkata, "Sejujurnya, meskipun masalah ini agak merepotkan, tidak perlu terlalu khawatir." Tidak berani mengabaikan Hani mengingat pencapaiannya sebelumnya. Pria botak itu dengan ragu bertanya, "Apa maksud Kakak Han?" Pak Tuama juga menatap Hani dengan heran. Hani mengusap dagunya dan berkata, "Para pemimpin aliansi kita pasti tahu sesuatu tentang mata-mata Mulan yang menyusup ke selatan surgawi. Mereka pasti menangkap beberapa di masa lalu. Jadi selama kultivator kelas tinggi ini adalah mata-mata, sekte roh pengendali tidak akan bisa berbuat banyak. Karena kita semua berasal dari aliansi yang berbeda, sebagian besar kultivator tidak akan berpikir bahwa kita telah dengan sengaja menjebak tetua sekte roh pengendali. Karena itu, kita hanya perlu menjelaskan dan menyampaikan informasi yang kita peroleh dari Mulan. Setelah mereka memverifikasi informasi ini, tidak ada masalah yang akan datang. Saya percaya sekte roh pengendali seharusnya sudah memiliki keraguan mereka sendiri tentang tetuagu sekarang. Tentunya rekan Taoisku tidak dapat menyembunyikan semuanya dengan sempurna setelah bertahun-tahun. Dan bahkan jika tidak, mereka seharusnya bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan dari pergerakannya di masa lalu." Pria botak itu mengernyitkan alisnya dan tiba-tiba mengungkapkan slip batu giok putih di tangannya. Dia memasang ekspresi aneh dan berkata, "Kata-kata saudara Han masuk akal. Saya juga menggunakan teknik rahasia untuk merekam kata-katanya di slip giok. Kita akan dapat menggunakannya sebagai bukti ketika saatnya tiba." Setelah mendengar penjelasan Hani dan melihat batu giok pria botak itu tergelincir, Pak Tuama menarik nafas lega. Itu akan berhasil. Sangat disayangkan rekan Daoispu tidak dapat keluar dan menjadi saksi karena luka-lukanya sangat parah, sehingga dia harus menyembunyikan dirinya, tetapi itu tidak akan menimbulkan masalah. Setelah itu dikatakan, ketiganya berdiskusi lebih rinci tentang masalah ini ketika desisan tiba-tiba terdengar dari penghalang cahaya perak. Ketiganya sangat terkejut dengan ini dan mereka saling melirik dengan bingung. Tepat saat pria botak itu berpikir untuk mengambil tindakan, ledakan api besar pecah dari dalam penghalang. Cakar hijau terbang keluar dan menabrak penghalang cahaya seperti sambaran petir, menyebabkannya bergetar hebat. Apa itu? Dia masih memiliki kekuatan untuk mengejutkan pembatasan itu. Pria botak itu sangat terkejut dan berteriak dengan tidak percaya. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dan memukul penghalang dengan segel mantra putih, menyebabkan banyak bunga cahaya berhenti mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Pria botak dan Pak Tuama merasakan nafas mereka menjadi dingin. Ekspresi Hani juga cemberut. Gu Xuangpu telah menghilang untuk hanya digantikan dengan monster ular setengah manusia setengah iblis. Monster ini mengenakan pakaian Gu Xuangpu, tetapi wajah dan anggota tubuhnya seluruhnya ditutupi oleh sisik hijau. Kedua matanya sangat menakutkan dan 10 jarinya setajam silet. Itu juga memiliki ekor sepanjang 2 meter yang dengan lembut mengetuk lantai. Wajah bersisik itu jelas milik Gu Xuangpu. Ketika dia membuka mulutnya, lidah ularnya berkedip-kedip dan dia mendesi seperti ular yang membuat mereka yang hadir merasa jijik dan takut. Ketika Pak Tuama dengan jelas melihat penampilan monster itu, wajahnya menjadi pucat pasi dan dia dengan bingung berteriak, "Itu adalah teknik gabungan roh. Dia telah berubah menjadi satu dengan ular giok berekor 2. Ketika lelaki botak mendengar lelaki tua itu, dia memasang ekspresi marah. Teknik gabungan roh, bukankah itu teknik rahasia yang hilang? Apakah dia tidak takut diusir dari siklus reinkarnasi? Segera setelah itu, dia dengan kaku menatap monster ular itu, seolah-olah itu adalah musuh besar dan dia buru-buru menampar kantong penyimpanannya. Dalam kilatan cahaya perak, jimat perintah pembatasan muncul di tangannya. Pria besar itu menghembuskan nafas ki pada medali sebelum melemparkannya ke udara.
Tapi saat dia mulai mengucapkan mantra dengan tergesa-gesa, monster di dalam penghalang mulai beraksi. Itu dengan cemberut menyapu pandangannya melewati 3 orang di luar penghalang, dan dengan cepat menjentikan lidahnya sebelum membelah pipinya dan memuntahkan cairan ungu hitam ke arah ketiganya. Saat pria botak melihat itu, dia menghentikan mantranya dan menunjuk ke arah medali perintah. Medali itu mulai memancar dengan cahaya perak dan menembakkan lebih dari 10 segel mantra perak ke penghalang. Masing-masing segel yang diserap melepaskan tangisan naga. Penghalang itu kemudian melintas dengan keras beberapa kali dan menjadi lebih tebal, dan aliran perak yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang kemudian mulai mengembun di bagian atas. Ketika cairan hitam ungu menghantam penghalang, sebagian kecil penghalang cahaya langsung berubah menjadi hitam, dan segera warna menyebar ke hampir area 3 meter. Ekspresi jahat muncul di wajah monster ular itu. Pada saat yang sama, kedua ekornya menghantam lantai, meluncurkannya ke depan dalam seberkas cahaya hijau, dan dengan keras menyerang penghalang dengan cakarnya. Dengan keras, sebuah lubang besar menembus penghalang yang kuat, seolah-olah itu adalah kertas. Monster itu senang melihat itu, dan tubuhnya kabur saat berusaha melarikan diri. Ketika pria botak melihat itu, dia memasang ekspresi ngeri dan meludahkan tongkat giok dari mulutnya, membentuk tirai cahaya di sekitar tubuhnya. Pak Tuama juga melakukan hal yang sama. Dengan ekspresi gugup, dia meludahkan harta sihir penguasa dan menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya. Keduanya dengan jelas memahami betapa menakutkannya seorang kultivator jiwa baru lahir awal yang menggunakan teknik gabungan roh. Selain tekniknya, kultivasinya juga setara dengan kultivator jiwa baru lahir tahap pertengahan. Ketika keduanya melihat monster itu akan melarikan diri, mereka secara alami berencana untuk melawannya melalui pertempuran gesekan. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang sampai dia menyerang lebih dulu. Tetapi pada saat itu, Hanli menghela nafas dengan nada tak berdaya dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan kabur samar, dia menutup jarak pendek dan muncul di depan robekan di penghalang. Ketika monster ular baru saja akan melarikan diri dan melihat Hanli menghalangi jalannya, tatapan jahat berkedip dari matanya. Tanpa jejak atau peringatan, dia membuka mulutnya dan memuntahkan racun hitam ungu. Hati-hati rekan Taoisan, cepat menghindar. Pria botak dan Pak Tuama sama-sama berteriak ketakutan. Itu bukan karena kekhawatiran dari keakraban, tetapi mereka membutuhkan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan untuk melawan monster itu. Belum lagi ancaman yang membayangi dari pasukan prajurit mantra. Tampaknya mengabaikan teriakan peringatan keduanya, Hani menatap cairan ungu hitam yang mendekat dan ekspresi aneh berkedip dari matanya. Dengan sengaja mengangkat lengannya, dia menekuk jari-jarinya, menutupinya dengan lapisan api biru yang berkedip-kedip, dan mengulurkan tangannya ke depan untuk mengambil racun itu. Dua kultivator jiwa baru lahir lainnya merasa hati mereka jatuh saat melihat ini. Adapun monster ular, itu memuntahkan gumpalan racun lain tanpa ragu-ragu. Seringai yang hampir tidak jelas muncul di wajah Hanli, dan cahaya biru bersinar dari matanya. Letusan cahaya tiba-tiba muncul di antara Hanli dan monster itu. Cahaya cemerlang berkedip liar beberapa kali sebelum dengan cepat meredup. Pria botak dan Pak Tuama buru-buru berkedip dan melirik. Apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Mereka hanya melihat monster ular itu menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa saat dia akan melarikan diri dari penghalang cahaya. Tapi tubuhnya sekarang tertutup kristal berkilau, berubah menjadi patung es biru. Adapun racunnya itu telah berubah menjadi seutas es tipis yang muncul dari mulutnya. Panjangnya sekitar 1 meter. Pada waktu yang tidak diketahui, Hanli muncul di belakang monster itu dan meletakkan tangan birunya yang menyala di belakang leher monster itu. Hanli melepaskan tangannya dari lehernya dan menatap patung es itu. Seperti yang diharapkan, ini adalah pertama kalinya monster yang menyatu dengan roh menjadi hidup. Meskipun cukup cerdas, pengalamannya terlalu dangkal, tidak ada yang perlu ditakuti.
Dia kemudian mengangkat tangannya yang lain, dan busur petir emas yang padat keluar dari telapak tangannya dan menabrak patung es, menukar jaring tipis petir emas di sekitarnya. Cahaya biru dan cahaya keemasan menyatu bersama sebelum segera meledak, mengubah patung es menjadi potongan berukuran inci. Dengan bintik-bintik cahaya biru memenuhi udara, benda hitam ungu seukuran kepalan tangan telah ditembakkan, tetapi ditangkap oleh jaring emas. Ratapan tidak manusiawi segera mulai berteriak darinya. Sebuah ekspresi tegas berkedip dari wajah Hanli. Hanli menutup tangan yang memancarkan petir, dan menyebabkan jaring menyempit, memecahkannya menjadi kecemerlangan emas, dan menyebabkannya menghilang dari pandangan. Dengan pekikan, pancaran emas mengubah jiwa baru lahir iblis menjadi asap yang segera beramburan. Dikatakan bahwa teknik gabungan roh adalah teknik jalan iblis kuno yang sangat kejam. Tentu saja, jiwa baru lahir iblis yang dihasilkan darinya juga sangat rentan terhadap petir penakluk iblis, dan dengan cepat dihancurkan, tidak mampu menggunakan gerakan instan untuk melarikan diri. Di kejauhan, pria botak itu menjatuhkan rahangnya dan tidak bisa mengerahkan kekuatan untuk membuka mulutnya. Adapun Pak Tuama, wajahnya tampak cukup tenang, tetapi matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Hani sudah mengantisipasi bahwa keduanya akan merasa terkejut, dan dia mempertahankan penampilannya yang tenang. Dia memanggil kantong penyimpanan di lantai dan trisula biru ke tangannya, dan kemudian mengamatinya dengan indera spiritualnya sebelum melemparkannya ke pria botak itu. Hani melirik keduanya dan pelan berkata, "Meskipun kita memang membunuhnya, kita harus memberikan harta sihir dan kantong penyimpanannya kembali ke sekte roh pengendali dalam tahap yang belum tersentuh. Dengan begitu, sekte roh pengendali tidak akan mengatakan apa-apa." Ketika pria botak itu mendengar Hanli berbicara, dia langsung pulih dari keterkejutannya dan langsung setuju. Kata-kata saudara Han sangat masuk akal. Kami akan melakukan seperti yang Anda sarankan. Mulut Pak Tuama bergerak beberapa kali, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Sebaliknya, dia menyingkirkan harta sihir penguasanya dengan ekspresi malu. Pembunuhan Hani terhadap pria berjubah hitam dapat dikaitkan dengan kecerobohan dan keberuntungan. Tapi kali ini, dia berhasil membunuh dengan tangan kosong monster roh gabungan yang memiliki kultivasi setara dengan kultivator tahap jiwa baru lahir pertengahan. Lawan yang berada di luar kemampuan mereka. Tanpa diskusi sebelumnya, mereka berdua merasa bahwa tetuahan dari sekte awan melayang mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapi lawan manapun di bawah tahap akhir jiwa baru lahir. Ketika pikiran ini muncul di benak mereka, keduanya tidak dapat mempertahankan penampilan yang tenang. Hani dengan acuh tak acuh berkata, "Karena masalah ini telah diselesaikan, saya akan kembali untuk beristirahat. Jika prajurit mantra kembali, tolong panggil aku. Kakak Han, silahkan, kami secara alami akan mengawasi area ini." Kata-kata pria botak itu tanpa sadar membawa nada hormat. Hani tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum meninggalkan aula.